Assalamualaikum anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak-anakku semua yang ada di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Dan tak lupa semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1G, yaitu subtema 2. Hewan di sekitarku. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, Ustazah mau menjelaskan tentang pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Karena kita sudah memulai dengan baca basmalah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak bisa membuka pada halaman 45. Dan anak dibuka halaman 45, coba perhatikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kirno, peternak sapi. Perhatikan ya. Pak Kirno, peternak sapi. Pak Kirno rajin memberi makan sapi. Sapi Pak Kirno sehat-sehat. Sapi Pak Kirno banyak menghasilkan susu. Susu dijual Pak Kirno ke pasar. Pak Kirno senang mendapat uang. Anak-anakku semua, apa yang dimaksud dengan judul? Judul itu adalah kalimat yang berada paling atas sendiri, dan biasanya seluruh katanya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contoh, Pak, nah ini P-nya huruf besar. Kirno, huruf besar. Peternak, depannya huruf besar. Sapi, depannya huruf besar. Dan tempatnya ada di paling atas. Ini namanya judul anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini namanya isi daripada bacaan atau cerita. Di sini menceritakan ada seorang bapak-bapak yang peternak. Peternak itu adalah orang yang memelihara hewan. Apa namanya? Yaitu sapi. Nah, Pak Kirno itu adalah bapak yang sangat rajin anak-anak. Sehingga apa? Rajin memberikan makan, sehingga sapinya Pak Kirno ini sehat-sehat dan banyak menghasilkan susu yang berlimpah. Biasanya kalau sudah ada susunya diperas ya, maka dibawa ke pasar. Supaya apa? Supaya Pak Kirno mendapatkan uang yang banyak. Nah, anak-anakku semua, coba perhatikan di sini. Di sini ada sebuah pertanyaan, 4 pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 1. Apa judul cerita di atas? Kira-kira apa anak-anak? Tadi Ustazah sudah sebutkan loh, kalau judul itu ada di paling atas. Ini. Maka jawaban nomor 1 adalah Pak Kirno peternak sapi. Ya. Nomor 2. Untuk apa Pak Kirno beternak sapi? Nah, untuk apa? Untuk menghasilkan susu. Nah, pertanyaan ketiga, kemana Pak Kirno menjual susu? Kemana sayang? Ke pasar. Pertanyaan nomor 4, mengapa Pak Kirno merasa senang? Nah, karena di pasar tadi Pak Kirno mendapatkan uang. Bisa anak-anak ya kira-kira menjawab pertanyaan di atas? Selanjutnya, tentang tempat tinggal hewan. Anak-anakku semua, hewan itu ada yang hidup di air ya. Karena apa? Karena kalau hidup di darat dia akan mati. Ada juga hewan yang hidup di darat. Kenapa harus di darat? Karena kalau di air dia akan mati ya. Contohnya yang hidup di air, contohnya ini sayang, yaitu ikan. Ikan itu kalau bernafas dengan insang. Nah, dia tidak bisa hidup di darat, dia harus hidup di dalam air. Begitu anak-anak ya.
Selanjutnya, hewan yang hidup di darat contohnya apa? Nah, seperti ini sayang. Ular. Ular itu hidupnya bukan di air anak-anak, tetapi hidupnya di darat ya sayang ya. Nih sapi. Sapi itu seperti yang punya Pak Kirno tadi. Nah, seperti yang dipelihara oleh Pak Kirno tadi, hidupnya bukan di air, tetapi hidupnya di darat. Kambing, embek, bunyinya embek. Ini juga tidak bisa hidup di air, dia akan mati. Hidupnya adalah di darat. Nih yang terakhir nih sangat menyeramkan ya. Biasanya anak-anak itu yang laki-laki suka sama singa ya. Ini singa ini bukan hidup di air, tetapi hidupnya di darat. Anak-anakku, selanjutnya akan belajar tentang bagaimana cara memelihara hewan. Di sini di halaman 59 anak-anakku semua bisa melihat bukunya, yaitu ada bacaan tentang kucing Anggora. Ini seperti ini kucingnya. Biasanya kucing Anggora ini kucingnya sangat imut, sangat menggemaskan, sangat lucu sekali. Dan kucing ini biasanya itu bulunya panjang-panjang, beda dengan kucing kampung atau yang biasanya kita pelihara di rumah ya. Saya bacakan ya di sini halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Memelihara kucing Anggora. Dini memelihara seekor kucing. Kucing itu berjenis Anggora. Kucing itu diberi nama Mio. Ibu membolehkan Dini memelihara. Memelihara siapa? Memelihara Mio. Asal Dini taat aturan. Dini ingat aturan-aturan itu. Mio harus diberi makan dan minum dengan teratur. Kadang Mio harus dibersihkan. Jika Mio sakit, Dini memberitahu ibu. Ibu akan membawa Mio ke dokter. Nah, kenapa Dini dibolehkan oleh ibunya untuk memelihara Anggora? Diperbolehkan dengan catatan atau dengan nasihat dari ibunya. Yaitu apa? Nasihatnya ibu kepada Dini yaitu 1. Kucing Anggoranya harus diberi makan. Kucing Anggoranya harus diberi minum. Jangan sampai kucingnya kelaparan dan kehausan. Yang kedua, membersihkan kandang dengan teratur. Nah, kucing Anggora milik Dini itu punya kandang. Kandangnya harus dibersihkan dengan teratur. Teratur itu artinya apa sayang? Teratur itu artinya membersihkannya setiap hari. Bukan hari ini dibersihkan, besoknya lagi tidak dibersihkan, besoknya lagi dibersihkan, bukan begitu. Tetapi secara teratur setiap hari anak-anak supaya apa? Kandangnya kucing Dini bersih dan sehat. Yang ketiga, apa nasihat ibundanya kepada Dini? Yaitu memeriksa kesehatannya. Jadi kalau Anggoranya itu misalnya sakit, terjadi apa-apa, ya ada luka, atau misalnya kena apalah, jatuh misalnya, lecet kakinya, maka harus segera dibawa atau diperiksakan ke dokter hewan. Anak-anak ada yang dari anak-anak semua yang punya cita-cita jadi dokter hewan? Ya tentu saja ada ya anak-anak. Saya doakan semoga cita-citanya tercapai menjadi dokter hewan. Jadi bisa memeriksa hewan-hewan yang ada di seluruh masyarakat yang punya hewan peliharaan. Nah anak-anakku semua, materi yang terakhir kali ini adalah tentang menghitung banyak benda. Coba perhatikan anak-anak, ini ada gambar ikan, ada bebek, ada kelinci. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Ikannya berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bagaimana cara menulisnya? Seperti ini, angka 30. Selanjutnya gambar yang nomor 2 adalah gambar bebek. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bebeknya ada 20 sayang. Nah, selanjutnya ini siapa yang suka kelinci? Ini ada gambar kelinci. Berapa jumlahnya kita hitung sama-sama? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ikannya berjumlah 30, bebeknya ada 20, dan kelincinya ada 7. Sekarang ada pertanyaan nih untuk anak-anakku semua. Hewan yang paling banyak itu kira-kira apa? Ikankah, bebekkah, atau kelinci? Ya benar, jawabannya adalah ikan. Karena ikan jumlahnya paling gede, paling besar, yaitu ikannya berjumlah 30. Terus hewan yang paling sedikit apa kira-kira? Ini lihat angkanya. Ikannya 30, bebeknya 20, kelinci yang paling sedikit. Nah, ini yang paling sedikit adalah kelinci. Jumlahnya adalah 7. Jadi hewan yang paling sedikit adalah kelinci. Anak-anak semua, saya rasa pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anakku semua bisa memahami dengan baik ya. Nanti jika ada tugas-tugas saya bisa diselesaikan dengan baik. Begitu anak-anakku semua ya. Saya cukupkan sampai di sini pelajaran pagi ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.